Dari harta Allah segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Boleh sekali lagi kita katakan dari awal dengan genap hati kita. Dengan hati yang bersyukur katakan, Bapa yang setia. Kau setia. Kau setia. Tenang lagi, aman bersama, lebih dari harta, dari harta, segalanya. Tenang lagi dalam hadirat. Katakan bersama-sama, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau Bapa, kau setia. Katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Oh, kau setia dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh, terima kasih
Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Nyata dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur punya alas Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, terima kasih, yo. Terima kasih, oh Yesus. Oleh sekali kita sama-sama katakan kami setia Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau setia. Bapa, kau setia. Katakan Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Silakan Pastor. Kita berdoa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sinyal lancar karena sih hujan. Ini yang paling saya takutkan kalau live. Karena hujan. Oke, kita berdoa ya. Mudah-mudahan gak ada kendala. Bersyukur Tuhan buat kesempatan Indah bisa belajar, kembali belajar bersama. Kami percaya Engkau selalu hadir di setiap pertemuan kami, walaupun secara online. Yang percaya punya Tuhan yang nggak terbatas ruang dan waktu. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus bantu kami untuk mengerti dan mampukan kami juga untuk taat. Karena kami belajar bukan biar tahu aja, atau biar tambah tahu, tapi biar kami bisa taat dan tambah taat. Makasih Bapak, kami serahkan malam ini Bible study kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Makasih beracara Roh Kudus. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapak yang baik dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, shalom semua teman-teman. Thank you buat semangatnya. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Saya nggak bilang baik-baik saja. Baik itu artinya ya lumayan lah, gitu ya. Maksudnya nggak ada yang rusuh-rusuh amat. So malam ini kita akan lanjut. Kita di Matius 5 ayat 21 malam ini. Ya, judul perikopnya kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada judul terpisahnya. Kalau kita pakai Alkitab kita yang biasa, terjemahan baru nggak ada dipisah. Tapi kalau di bahasa Indonesia masa kini ditulis gini, nasihat tentang kemarahan. Wah, ini hobi banyak orang nih. Ya, bahkan gue emang orangnya pemarah. Nah, udah susah tuh kalau udah kayak gitu ya. Ketika kesalahan atau keburukan dijadikan identitas, sulit untuk berhentinya karena kita mengira ya itu memang kita gitu loh. Ya, padahal enggak. Aku percaya enggak. Ya, jadi malam ini akan spesifik ngomong tentang ini, nasihat tentang kemarahan, tapi lebih jauh dari itu. Ya, tentang siapa yang apa ya? Mau kan sebutnya siapa yang atau syarat untuk melayani, lebih tepatnya seperti itu. Ya mungkin akan terlihat nggak nyambung, tapi kita akan lihat beberapa ayat
dari siapa Matius 5 ini. Hari ini 21 sampai 26 kita konsentrasi di beberapa ayat ini. Kita mulai dengan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, siapa membunuh harus dihukum. Ini hukum Taurat nomor 6. Jangan membunuh, oke. Tetapi kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wah, ini menarik nih. Ya, disebut di terjemahan yang lainnya disebut marah tanpa sebab. Ya, jadi random memang dasarnya dengan marah aja, kayak marah tanpa alasan gitu bahasanya. Tapi aku berkata, ya harus dihukum setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Ya, nah ini berikutnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan. Kafir berarti kayak sesat loh, kayak gitu bahasa gampangnya ya. Nah itu harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil ya harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oh, ayat-ayat ini membingungkan ya. Tapi kita akan pelan-pelan kupas satu-satu. Nanti sisanya ini baru sampai di ayat 22. Nanti 23 sampai 26-nya kita akan bahas secara terpisah, tapi di hari ini juga. Oke, ini tentang marah dulu. Ya, setiap orang marah terhadap saudaranya tanpa sebab. Yang berikutnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Atau bahasa Indonesia masa kini mencatat siapa yang memaki orang lain, bahasanya seperti itu. Ya, ini yang menurutnya penuh dengan kata-kata mutiara ya. Harus bertobat, saudara. Ini bukan sesuatu yang mesti dibudidayakan, sesuatu yang dianggap begini aja kok. Enggak begini aja. Ini serius karena keluar dari mulut Yesus sendiri. Ingat yang kita bahas minggu lalu, kalau kehidupan keagamaan kita atau kerohanian kita nggak lebih daripada ahli Taurat dan Farisi, kita nggak bisa ngelihat kerajaan sorga. Artinya ketika ikut Yesus, justru bukan semuanya akan jadi lebih mudah, tapi jadi lebih indah. Kenapa? Karena hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dijalaninya bersama dengan Tuhan. Dalam hubungan yang penuh kasih. Ingat, ayat penutup minggu lalu adalah apa? Perintah-perintahnya tidak berat ya bagi yang mengasihi dia. Nggak ada yang terlalu berat buat yang jatuh cinta sama Tuhan. Tapi buat orang yang nggak jatuh cinta, kekristenan akan sangat berat, bahkan masuk kategori mustahil. Ya, karena standarnya terlalu tinggi. Ya, hukum bilang jangan bunuh, tapi Yesus bilang kalau lu benci, kalau lu marah, ya ada problem di hati lu, itu udah mesti dihukum. Jadi ada masalah di hati aja belum dilakukan atau belum diapain, itu udah dianggap bersalah sama Yesus, apalagi di sini sampai mengeluarkan makian. Ya, emosinya keluar dari mulutnya, udah terungkap gitu ya. Dan satu lagi, barang siapa mengatakan kepada orang lain, ayat ini bilang jahil, tapi di sini BIMK bahasa Indonesia masa kini nulis barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol patut dibuang ke dalam api neraka. Kacau juga ya, wah tolol kayak gitu, kata-kata kayak gitu sering kita ucapkan tanpa tanpa udah ada rasa bersalah lagi karena kita anggap itu sesuatu yang wajar. Ya karena itu faktanya emang dia tolol kan gitu. Tapi enggak, di sini kita akan belajar ya sesuatu yang penting. Berkaitan dengan marah ini teman-teman, aku mau kita lihat beberapa ayat khususnya di Efesus 4. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4. Kita akan di sini aku akan pakai beberapa terjemahan untuk ngebantu ngelihat arti yang lebih menyeluruh dari peringatan tentang kemarahan ini ya, atau nasihat tentang amarah. Oke. Efesus 4 ayat 26 dikatakan gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Oke, artinya bukan nggak boleh marah. Catat ya. Kata siapa orang Kristen nggak boleh marah? Boleh, cuman jangan sampai bikin dosa. Ini karena banyak orang kalau udah marah nggak bisa ngendaliin diri, ujung-ujungnya bikin dosa. Ya, atas nama amarah. Ya wajar dong gue marah. Ya wajar lu marah, tapi nggak wajar untuk jadi kasar. Apalagi sampai jahatin orang, sampai melukai orang, itu nggak wajar atas nama kemarahan. Ya habis emang rese sih makanya gue tampol kan gitu. Ya kata-kata gitu, oke. Nggak wajar buat anak Tuhan. Kalau bukan buat anak Tuhan terserah deh. Tapi ini kan konteksnya kita kan ikut Yesus ya. Harusnya ada perubahan. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu, yang baru udah datang. Harusnya ada perbedaan yang mendasar. Ya kalau cuma perbedaannya kalung salib yang menggantung di leher, ya preman juga kalung salib semua.
ya kan? Orang-orang Ambon yang di UKI yang kerjaannya malak juga ke kalung salib semua, right? Maksudnya tato-tato juga, bintang film bokep juga tatonya salib kan gitu. Maksudnya nggak nggak ada berubah, nggak ada beda-bedanya gitu, ya. Maksudnya harusnya ada perbedaan yang drastis. Ya tadinya preman, terus jadi PDT, preman dalam Tuhan. Sedap. Nggak, maksudnya bertobat dari preman, nggak mungkin jadi preman tapi dalam Tuhan. Nggak ada preman dalam Tuhan, oke? Nggak ada. Oke, kita bertobat, kita ganti profesi, oke? Sekarang jadi security bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh iya, di gereja saya dari dulu, kalau gereja yang ini enggak ya, karena ini di mall ya. Di gereja kami, adik gerejaku yang lama, semua security-nya dulu preman semua. Ya, tapi ketika ditangkap Tuhan, mereka dipekerjakan, bahkan ada yang volunteer untuk bantuin keamanan di gereja sebagai bentuk ungkapan syukurnya dia. Ya, dan itu selalu menarik. Orangnya oh galak-galak, keras-keras. Mesti sering diinget-ingetin, hey 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 hey, udah bertobat. Oh iya yes, thank you thank you thank you. Mesti digituin. Kalau enggak, wah, modenya masih mode senggol bacok ya. Itu udah bawaan orok kalau kata mereka. Tapi saya nggak setuju. Ya saya nggak setuju. Kita lahir kembali dalam Yesus. Harusnya ada yang berubah. Idenya bukan nggak boleh marah. Firman Tuhan bilang jelas, apabila kamu marah, berarti boleh marah. Intinya apa? Jangan berbuat dosa tapi. Oke? Marahlah, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Be angry, but do not sin. Ya, marahlah, kata siapa nggak boleh. Marah aja, tapi apa? Jangan kamu sampai berbuat dosa. Titik dua dijelasin nih, maksudnya apa? Lihat nih. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini nih. Jadi bukan hanya nggak boleh sampai bikin dosa, tapi juga nggak boleh dipertahankan amarah. Jadi kalau marah, ya udah marah. Tapi habis itu beres, gitu loh. Jangan kayak disimpan, dipendam, ya. Lama-lama dari amarah jadi dendam, dendam jadi pembunuhan biasanya. Ya, dan kita itu bukan suatu yang rahasia, itu udah rahasia umum. Semua yang ngebunuh biasanya dendam yang disimpan-simpan. Ya, kecewa yang disimpan-simpan, kepahitan yang disimpan-simpan, apa namanya, tersinggung yang disimpan-simpan. Jadi bom waktu. Ya. Berikutnya dibilang ini dan apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini menarik nih. Nampaknya amarah yang disimpan itu adalah senjatanya setan. Nah, ini. Ya kan? Jadi dia itu akan jadi kayak bom yang dirakit sama setan. Nah, tinggal nunggu waktu meletusnya aja udah. Ya makanya Tuhan Yesus bilang gini, marah aja, marah, ya tapi beresin. Artinya jangan disimpan-simpan. Marah, kata siapa nggak boleh marah, marah. Yesus juga marah, bener ya? Yesus marah berapa kali? Yang kita lihat paling ekstrim marahnya ya dia ngacak-ngacak bait Allah ya. Itu udah paling marah yang kita bisa lihat dari Yesus. Ya, tapi berkali-kali dia marah sama murid-muridnya, digambrengin berapa kali. Ya Petrus ditengking sekali kan gitu. Diam kau iblis. Gitu. Itu kan nggak mungkin lemah lembut ya, pasti marah. Ya. Terus berkali-kali dia marah. Matius 23 misalnya, nanti kita akan sampai sana, dia marah-marah sama orang Farisi, lu semua munafik lu semua, itu marah-marah. Oke, tapi udah, Yesus nggak pernah nyimpen marah sama siapa-siapa, nggak pernah nyimpen dendam sama siapa-siapa, karena amarah yang disimpan, yang nggak diberesin gitu ya, itu adalah kesempatan bagi iblis. Dibilang makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat beberapa terjemahan ya. Sekarang yang pertama, Alkitab mudah dimengerti. Alkitab mudah dimengerti namanya AMD. Mana AMD gue? Alkitab ini aja deh, mudah dibaca kali ya. Oke, AMD ya. Efesus 4 26 27. Ini aku kalau baca Alkitab kayak gini ya, teman-teman. Jadi aku kasih bocorannya. Bacanya biasa aja sih, cuman niat sampai dicari-cari yang bahasa-bahasa gampang. Saya nggak nyari bahasa asli karena saya juga nggak ngerti ya. Saya bukan orang Ibrani. Nanti baru mau kuliah ya kan. Jadi kita mendingan pakai bahasa Betawi kadang. Bahasa Betawi bagus loh. Lebih ngerti kadang kita. Bener ya, yang Betawi pasti bahasa Betawi, bahasa kalau teman-teman dari Sumatera Utara, bahasa apa Bibel itu lebih 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 nangkep kita. Emosinya dapat. Bahasa Betawi lah paling keren. Kalau saya kan lahir besar Jakarta ya. Jadi saya bisa relate bahasa Betawinya bener-bener kayak wah, misalnya kayak ketika contoh ya Daud sama Bathsheba gitu ya, terus tiba-tiba Bathsheba bilang ayah bunting katanya gitu. Gampang ya maksudnya, beneran gitu tulisannya. Jadi terjemahannya bener-bener kayak kayak lagi nonton Lenong tuh nggak berasanya, tapi at least kita dapat emosinya, jadi kita tahu oh ini tuh yang ngomongin ini.
Karena emosinya kita bisa dapat dari apa percakapan itu, gitu ya. Bagi orang Jakarta ya, buat orang yang lain mungkin bahasa daerah sendiri lebih kena. Dia bilang gini, jika kamu marah, ya berarti apa? Boleh marah nggak? Boleh, ya. Tapi nggak harus marah, ya dong. Kita marah apa enggak kan pilihan ya. Kasih itu sabar, sabar itu bukan perasaan, sabar itu pilihan. Lu bisa sabar atau lu bisa marah, bener, ya dong. Jadi nggak harus marah, cuman kalau marah, ya, jika kamu marah, if you're angry, jika engkau marah, marahlah, bener ya. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Nah, ini penting nih, ya. Dan janganlah tetap marah sepanjang hari. Nah, ini dia nih. Ya jangan disimpan-simpan, jangan dipanjang-panjangin. Ya udah. Kalau udah marah, udah jelasin kenapa marahnya, udah beresin, udah move on ya. Janganlah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Wow, menarik. Ya, jadi ini kayak celah untuk setan ini menghancurkan kita. Kita dalam peperangan dan setan itu selalu nyari celah untuk kayak petinju ya. Ah, ini nih, lemahnya di sebelah sini nih. Boom, langsung selesai ya kan. Jadi amarah yang disimpan, yang dipertahankan sepanjang hari, itu celah untuk iblis mengalahkan kita. Oke, terjemahan berikutnya saya pakai terjemahan sederhana Indonesia TSI dari yayasan namanya Alkitab Bahasa Kita Albata. Ya, mana dia TSI? Terjemahan sederhana. Oh, dia di bawah. TSI. Mana sih TSI? Terjemahan itu sebentar. Oh, ini ada paling bawah bener kecil. Nah, ini 2627 ya. Dibilang gini. Apabila kamu marah, ya berarti boleh marah, bukan nggak boleh. Jangan sampai kemarahan itu membuatmu berdosa. Itu dia. Ya, berhentilah marah sebelum hari berganti. Nah, ini idenya tuh itu. Ya, jangan disimpan sampai satu hari penuh, bahkan dijadiin dendam di simpan-simpan. Oke, pokoknya beresin. Marahlah, jangan sampai bikin dosa dan jangan disimpan. Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Sama persis ayatnya. Jadi dalam hal itu dalam hal apa? Amarah, kemarahan, naik kekesalan, jangan disimpan. Ungkapin nggak apa-apa, tapi jangan sampai bikin dosa, jangan kasar, jangan ngelukain siapa-siapa, jangan menyakiti siapa-siapa, apalagi membunuh siapa-siapa, oke? Ya, dan jangan disimpan, mesti diberesin. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Terjemahannya hampir mirip. Terus berikutnya ada BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia juga. Ayat 26-27-nya ditulis demikian. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Jadi bisa nggak kemarahan membuat kita jadi berdosa? Oh, sangat bisa. Justru itu biasanya intronya dari refnya yang adalah dosa. Biasanya orang kalau marah ya suka begitu. Ujung-ujungnya melakukan hal-hal yang dia sesali setelah itu. Ya, contoh yang paling ekstrim adalah membunuh. Ada orang yang karena marah dia bunuh, dipukulin orang sampai mati orangnya. Ada yang kayak gitu. Ya, minimal yang tetap melukai adalah memaki. Kita mengeluarkan kata-kata kasar yang kita sesali, berharap bisa ditarik lagi. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa ditarik lagi. Salah satunya adalah kata-kata yang udah keluar dari mulut. Oke. Berikutnya adalah apa? Janganlah marah sepanjang hari. Jangan dipanjang-panjangin beresin, ya. Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Nah, ini menarik kan? Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Ya, yang terakhir, firman Allah yang hidup. FIH. Nah, ini dari kalam hidup. Oke. 2627-nya seperti ini ayatnya. Jikalau saudara marah, ya kurang lebih hampir sama. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu jadi dendam. Ternyata bahkan kalau di firman Allah yang hidup dibilang, amarah yang jadi dendam itu masuk kategori udah berdosa. Kenapa? Karena orang yang dendam sebenarnya udah membunuh orang di dalam hatinya sebenarnya. Itu yang dendam lakukan, ya dong. Pengen melakukan sesuatu ya untuk untuk menyakiti orang yang kita benci, tapi nggak boleh, sehingga dalam hati kita udah melakukan itu, tapi disebut apa, masuk kategorinya dosa. Ya, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan biarkan amarah itu jadi dendam. Ya, jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Menarik. Ya, kenapa? Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Nah, kurang lebih terjemahannya
Berapa terjemahan hampir sama. Intinya sebenarnya itu. Ya, marah boleh, bukan nggak boleh. Silakan marah, jangan sampai bikin dosa, tapi jangan lukain siapa-siapa dengan amarahmu. Nggak boleh disimpan, oke? Beresin, kelarin. Ya, kenapa lu marah? Kasih tahu. Kalau ada yang mesti diberesin, diberesin. Oke? Jangan disimpan, jangan jangan nggak apa ya nggak diberesin. Berikutnya apa? Karena itu bisa jadi alat iblis untuk mengalahkan kita. Ya, itu dia. Itu idenya ya tentang kemarahan. Dan ayat terakhir tentang kemarahan ada di sini Yakobus 1 ayat 20. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini dibilang gini. Kenapa amarah ini sangat bahaya? Ya, anger is dangerous. Aku dulu pernah mau bikin kaos judulnya itu tulisannya itu. Tulisannya dangerous tapi angernya itu diwarnain pakai warna lain atau di bold karena dalam kata dangerous, kata berbahaya, ada kata anger di situ. Ya, kenapa anger is dangerous? Oke, orang yang marah, ini dia kata firman Tuhan ya. Yakobus nulis gini, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Menarik. Ya, jadi hal-hal yang kita lakukan dengan amarah itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Contoh yang paling jelas di Alkitab, Musa ketika dipakai Tuhan untuk mengeluarkan air dari batu, dia memutuskan untuk memukul, ya kan, gunung batu itu dengan tongkatnya. Kenapa? Dia kesel. Dan itu dimasalahin sama Tuhan. Kalau teman-teman ingat, bener ya? Teman-teman ingat gak? Itu dimasalahin sama Tuhan kan? Sebenarnya gini, lu nggak harus pukul tuh batu, oke? Bisa keluar air dari situ. Cuman dia karena dia kesel dipukul. Oke, dan itu nggak, Tuhan nggak pernah suka yang begitu. Ya, jadi apapun itu being right doesn't mean you have right to be rude. Itu bahasa Inggris. Oke, artinya benar bukan berarti lu punya hak buat kasar. Ya marah kan gitu ya. Marah tuh adalah tanda bahwa kita kita ngerasa kita benar dan lu ngaco. Oke, ini yang benar dan kadang itu membuat kita mengira kalau kita benar kita punya hak buat kasar. Sama sekali tidak. Ya, dia bilang orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi amarah ini segitu serius ya. Dan kita nggak ngomongin amarah doang malam ini. Kita ngomongin yang lebih esensial lagi. Kita ditarik lagi sama Tuhan Yesus ke ayat berikutnya, yaitu di ayat 23. Coba lihat. Nah, ayat 23 dikatakan seperti ini. Sebab itu lihat. Jadi depannya adalah basicnya. Oke. Jangan marah. Oke. Dalam artian marahlah tapi jangan sampai bikin dosa. Ya, makian itu amarah yang diungkapkan dengan salah, makanya dia melukai itu dosa. Oke. Dan berikutnya adalah tadi eh, barang saya mengatakan kepada orang lain tolol karena dia ngerasa superior lebih benar nih geblek nih orang, right? Itu dimasalahin juga sama Tuhan karena itu ada unsur kesombongan di sana. Ya karena kita pun juga pernah tolol suatu titik dalam hidup kita. Ada amin? Atau saya doang yang pernah tolol, yang lainnya pintar-pintar semua. Oke, semua kita pasti pernah tolol ya. Saya juga pernah. Jadi ketika mau ngatain orang tolol hati-hati karena kita juga dulu begitu. Oke, udahlah sesama tolol dilarang saling mentolol-tololkan kan gitu ya. Kalau at least kita udah belajar dari ketololan puji Tuhan, tapi jangan sombong karena lu juga dulu kayak gitu. Oke, itu idenya. Ya, jadi bukan cuma marah jangan sampai bikin dosa, ya makian itu melukai, itu bukan bentuk marah yang benar. Oke, ungkapin kenapa lu kesel. Gimana sih, Pak? Misalnya gitu, kata-kata itu jelasin kenapa lu kesel. Yang jelas sih belajar untuk mengungkapkan perasaan, nggak cuman ngamuk-ngamuk nggak jelas terus ngegonggong. Gitu nggak jelas. Apa sih ini orang? Yang gitu ya. Kita bukan anjing, kita manusia. Bisa ngomong ya. Anjing nggak bisa ngomong, bisa cuman gonggong. Jadi tolong jangan gonggong ya. Anda bukan anjing, kita ngomong yang normal. Ya, kenapa lu kesel? Gimana sih kamu? Jelasin. Kenapa gini gini gini? Oke. Jadi terus nggak usah ungkapin atau bego lu jangan gitu, oke? Jangan tahan ya, tahan dan bertobat, oke? Sebab itu apa? Karena kebenarannya udah di lay down di depan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Nah, ini ribet nih. Oke? Karena yang ketika kita lagi mau pelayanan gitu ya, apapun jenis pelayanan itu kita teringat nih, aduh, dia bete nggak ya tadi sama gue ya? Gitu. Pas gue gambrengin tadi kira-kira dia ilfil nggak? Atau kayak dia terluka ya? Dia tersinggung ya? Ya. Itu artinya. Berat bukan di dalam hati kita terhadap orang lain bukan.
di hati orang lain terhadap kita. Itu kan PR banget. Artinya apa? Require us, menuntut kita untuk dengan rendah hati datang kepada orang yang tadi mungkin habis kita omelin karena kita kesel. Bilang kayak gini, sorry ya. Maksudnya tadi gue nggak usah semarah itu, tapi emang lu ngeselin. Cuman gue mesti bisa lebih sopan dari itu. Kalau ada kata-kata gue yang salah, mohon maafin gue karena gue mau pelayanan. Gue berharap lu bisa lepasin restu. Gue butuh restu lu untuk pelayanan. Nah, ini asli ini kalau dibayangin ekstrim banget. Ya ekstrim banget. Banyak pendeta yang mesti minta maaf sama istri dan anak-anaknya sebelum dia khotbah. Mereka kadang di mobil diomelin kan gitu. Mana coba? Kan gitu. Habis itu jangan nangis, udah di gereja, oke? Mau khotbah nih, jangan diam gitu. Enggak, minta maaf, oke? Bukan doa persiapan di mimbar sama hamba-hamba yang lain pakai bahasa roh, nggak usah. Ya, tinggalin itu semua. Datang ke anak lo, ke istri lo yang tadi lo gambrengin di mobil, terus bilang apa, sorry, papa mesti nggak kayak gitu. Kalian doain papa ya, papa mau pelayanan, please restui pelayanan papa. Kalau nggak, semua persembahan papa nih, pelayanan papa nggak ada artinya. Ya, would you guys forgive me? Apakah kalian mau maafkan saya? Saya harap iya, karena kalau nggak pelayanan saya sia-sia. Oke, dan itu kalau dipraktekin indah banget, super indah. Ya, anak-anak yang mungkin sempat kesel mau kepahitan nggak jadi, karena bapaknya atau ibunya dengan rendah hati bilang sorry, mestinya nggak kayak gini. Abis kamu sih, right? Walaupun abis itu ada kata-kata gitu, kan? Karena nggak mungkin nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Ya, kalau nggak ada yang kenapa-napa masa digambrengin kan gitu, nggak mungkin ya. Cuman tetap walaupun ada yang kenapa-napa, walaupun kita punya hak buat marah, tapi sekali lagi untuk kasar, untuk merendahkan itu dosa. Ya, dan itu Tuhan anggap serius banget. Makanya apa ketika mau pelayanan, tinggalin dulu pelayanan lu kalau lu tahu ada hati yang terluka gara-gara amarah lu barusan. Ya, bahasa Alkitabnya tuh gini, berdamai dulu, baru pelayanan. Itu malam ini pesannya itu. Ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, ya, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, lalu apa? Kembalilah ke sini untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Jadi mumpung masih hidup, oke, dalam perjalanan kita menuju surga, ya. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus kan gitu. Seperti Yesus kan gitu. Nyanyinya kan gitu ya. Jadi Yesus ngajarinnya begini, harus dipraktekin, ya. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Jadi sepanjang jalan sampai ke surga nih, di tengah jalan nih, berdamailah dengan orang yang kita sempat cekcok tadi karena kita kesal. Ya, supaya apa? Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Wadigidau. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yesus, ini benar berarti, ya. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi ini wah, imbasnya teman-teman kekekalan. Ini segitu serius. Ini bukan satu isu yang kayak wajar lah ya, namanya juga. Ya mau gimana dong, ya? Emang emang begini bawaan bawaan orok kayak kan nggak ada alasan ya. Kadang kita main-mainnya di darat. Ya mau gimana dong? Gue emang orang Ambon. Terus urusannya apa? Ya kan? Orang Batak, gue emang Batak. Batak tuh keras. Nggak ada alasan. Oke, orang apa juga yang namanya kalau kalau keras mah keras aja, nggak ada bobo orang apa nggak. Emang gue ini emang darah gue nih darah mendidih kayak nggak ada. Ya selama kita ikut Yesus dalam Kristus darah apapun jadi darah Yesus. Ya kita ini satu darah, darah Yesus, oke? Bukan darah-darah yang lain lagi. Jadi jangan pakai alasan. Ya jangan pakai alasan. Ya, dan kita tahu bahwa ini serius. Artinya malam ini kita bicara tentang kemarahan ya yang bisa membawa kepada dosa, buat kita jadi berdosa, jadi senjata iblis untuk mengalahkan kita. Banyak dari hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena ini. Karena akhirnya ya tadi nggak bisa mengendalikan amarahnya sehingga pas dia marah berantakan semua, berantakan semua. Oke, pemuritannya berantakan, bahkan gerejanya juga ada yang bubar, ada ministrinya juga berhenti, pokoknya berantakan gara-gara dia marah. Ya, karena dia marah, maki orang, mukul siapa, lebih parah lagi bunuh siapa, itu lebih ekstrim lagi. Ya, aku pakai sebelum kita ngobrol, teman-teman, aku pakai perumpamaan yang sederhana tentang amarah ini dan betapa bahkan dalam khotbah pun juga tergoda untuk marah. Tapi saya tahu
Sepanjang saya mau marah pun Roh Kudus ingetin saya, kalau lu marah, berantakan semua nih. Ini yang terjadi, oke? Paling mudah, paling sering terjadi. Saya khotbah, ada yang nggak merhatiin. Oke, kalau orang gede biasanya ngantuk. Bocil, main. Oke, saya khotbah ditinggal main PUBG. Begini HP-nya. Oke, orang kalau HP-nya gini nggak mungkin nyata khotbah, saudara. Ini pasti lagi main game. Oke, ini kisah nyata, ya. Dan seluruh daging saya pengen ngamuk rasanya. Gue bilang, gila lu main game mending di rumah, pengen ngomong begitu. Gatal banget di mulut saya. Udah, semua yang mendidih dalam darah saya, Ambon, Manado, Rote, udah mulai naik semua. Oke, Jawanya seperempat udah nggak nolong tuh. Jawa bilang, jangan mas, jangan mas. Jawanya gitu, udah, jangan mas, jangan. Nggak, bodoh amat. Gitu, semuanya udah, Ambon, Manado, Rote-nya udah kebakar semua. Oke, oke, Jawanya kasihan ya. Roh Kudus bantu saya untuk ingetin saya, kalau lu marah, selesai semua ini percuma. Gini, ini yang terjadi kalau saya marah, kalau ikut khotbah. Oke, pas panjang saya khotbah, yang nggak merhatiin tuh sedikit, main game. Beberapa orang main game. Tapi rata-rata merhatiin, hampir semua merhatiin kecuali yang main game tadi. Ada 4 atau 5 orang. Oke. Kalau saya marah, ini yang saya tahu. Semuanya langsung nggak merhatiin saya. Yang tadinya dengerin jadi nggak dengerin. Kayak, pendeta kok emosian. Kan gitu. Langsung ilfil. Semua khotbah mau sebagus apa, mental semua. Ya, kebaktian mau penyembahan udah sedalam apa. Pokoknya mental semua kalau saya nggak bisa ngendalin emosi saya. Itu yang saya tahu. Makanya saya mencoba untuk nggak marah. Ya akhirnya yang saya lakukan adalah saya kerjain. Saya kerjain. Ya kan? Karena lagi main, saya bilang, ya coba yang di belakang itu ya pakai topi. Coba baca ayatnya. Coba Matius 5. Oh, panik. Panik hampir jatuh HP-nya. Ya. Panik, panik, panik. Panik gak? Panik lah. Masa kagak ya kan? Matius, Matius berapa om? Om berapa om? Kan gitu. Ya, Matius 5 ayat 17. Ya. Lagi baca, percaya atau enggak, saya cuma suruh satu orang baca, yang lain lagi main bertobat semua. Langsung bertobat semua, ya. Dan saya suruh bacanya agak panjang. Kenapa? Karena saya tahu dari main game. Main game itu kalau Anda diem tanpa sebab akan dihukum. Dihukum minimal sehari. Minimal sehari. Ya. Besok baru bisa main lagi. Jadi saya suruh baca ayat panjang. Oke? Ayatnya sebenarnya nggak sepanjang itu. Cuman saya suruh baca. Ya. Coba kalau baca sebelumnya. Ini Yesus lagi ngomong ini. Saya suruh baca terus. Biar dia berdiri. Dia udah mulai gelisah. Kenapa? Karena dia kesal. Udah tahu. Nih ntar lagi gue dihukum nih sama gamenya. Oke, namanya APK. Oke, ntar lagi gue dihukum nih, gue nggak bisa main nih seharian. Oke, baru cuma besok. Udah, habis itu percaya atau enggak, yang main game sekali lagi semuanya bertobat semua. Ya tanpa perlu tanpa perlu marah. Dan saya tahu itu hikmat dari Roh Kudus dan perpaduan karena saya sering lihat anak saya main. Jadi saya tahu cara ngehukumnya tanpa berbuat dosa. Oke, itu kisah nyata. Oke, itu yang terjadi, saudara. Itu dalam skala kecil. Ketika kita marah, sekali lagi, apapun itu bentuknya, bisa berantakan karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri. Ingat, rasa termatang dari buah roh adalah pengendalian diri. Ya, bukan nggak boleh marah, bukan. Nggak ada yang bilang nggak boleh marah. Dari tadi kita udah baca, marahlah, marahlah. Tapi jangan sampai bikin dosa. Dan jangan disimpan karena itu senjata buat iblis ngalahin kita. Dan dibilang apa, orang yang marah nggak bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya apa, ketika mau pelayanan, beresin dulu. Beresin artinya apa? Ketika lu udah keburu marah tadi, pastikan yang orang yang lu marahin tadi pergi dengan hati tenang. Kenapa? Karena udah beres marahnya. Oke? Lu minta maaf kalau emang terlalu keras atau apapun, saya bukannya gimana, saya peduli sama kamu, makanya saya tadi kayak gini. Oke? Bukan berasa lebih benar, si paling kudus bukan. Ya saya juga nggak sempurna, saya tahu saya pernah bikin salah, tapi yang tadi keterlaluan dan saya mesti ngomong gini. Ini buat kebaikan kamu. Oke? Dan sekarang saya mau pelayanan, tolong maafkan saya. Kalau ada yang tadi yang menyinggung hati kamu. Dan ini indah, teman-teman, kalau teman-teman bayangin ya, saya ngebayangin nanti kalau, ya saya berharap di gereja saya bisa dilakukan ini ya. Jadi sebelum ibadah kan kadang doa persiapan di depan kan suka gitu ya. Kadang ngumpul musiknya di depan, yang mau penyanyi semua ngumpul, kita doa bareng ya, kayak di kelas 1 gitu ya. Di Tangerang kalau kita mau pelayanan kita doa bareng tuh di depan. Ya saya berharap kalau kita khususnya di gereja kita, di gereja lokal, ya ketika kita suruh berdoa, pelayan mau berdoa di depan, ini yang dilakukan bukan ngumpul di depan, tapi nyebar. Nyebar masing-masing, beresin. Sama siapa tadi? Hari ini lagi kenapa sama siapa? Beresin dulu.
Ya, dapetin restu dulu dari orang yang kita sakiti karena kita marah tadi. Ya, dan biar pelayanan kita diterima sama Tuhan. Itu sih malam ini curhatan dari Om Jenggot. Ya, kita ngobrol, teman-teman. Mudah-mudahan terberkati dan bisa kepake ya. Mudah-mudahan nggak jelimet. Silakan. Siapa? Ya. Shalom, Pastor. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Pak Dodi, selamat malam. Silakan, Pak. Ya, enggak mau ini cerita sedikit juga, Pastor. Ya, masalah apa? Masalah kemarahan. Masalah kemarahan. Saya nih dulunya, Pastor, ini cerita aja. Kalau saya salah, saya minta maaf. Cerita aja sedikit. Dulu nih saya orang yang paling susah diatur, paling marah, temperamen. Dulu tuh, sebelum ditangkap Tuhan. Waduh, pokoknya paling kacau deh saya deh. Apalagi kalau bawa mobil, dilewatin orang, disenggol orang, saya paling marah banget tuh. Udah saya kata-katain tuh orang tuh. Dulu, sebelum ditangkap Tuhan. Tapi setelah ditangkap Tuhan, saya mulai ini nih. Mulai sadar, mulai apa, nggak mau marah-marah, ya kan, mulai mengampuni, mengasihi. Ya namanya orang kan nggak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Benar kata pastor, ya kan. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus, orang nggak ada yang sempurna, ya kan. Iya, begitu. Pokoknya dulu saya tuh sebelum ditangkap Tuhan, saya tuh orangnya paling marah, paling susah diatur, paling susah dibilangin. Pokoknya udah paling benar aja deh. Padahal saya salah. Begitu. Nah, terus masalah apa ya? Kalau kita tuh udah kenal Tuhan Yesus, ya kita belajar kasih, belajar mengampuni, belajar sabar. Meskipun nggak enak, tapi ya kita harus terima. Begitu kan? Ya kita harus sabar lah menjalani. Terus kita juga harus menjaga kata-kata kita nih. Mulut kita yang kita keluarin nih, kita ucapin, kita harus menjaga. Jangan sampai kita kalau berbuat dosa, marah itu kan berbuat dosa, kata pastor. Kalau kita marah sama orang aja, kita katain orang, itu udah berdosa, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak marah-marah, nggak maki-maki orang? Jangan sampai berbuat dosa, kan pastor bilang gitu. Nah, segala ucapan yang kita keluarin dari mulut, kita harus jaga hati-hati, nggak boleh ngata-ngatain orang lagi. Kalau kita ngatain orang, bego loh, tolol loh. Nah, ntar berbalik kita ke lagi, ntar kita yang jadi tolol, kita yang jadi bego. Itu kata Bang Yopi sih. Ya kan, jadi Kata kita harus firman jaga. Tuhan, Iya, Markus firman Tuhan. 4:24. Iya, Cium kata juga firman nih. Tuhan. Enggak, soalnya saya dengar dari Bang Yopi. Gitu ya kan. Firman kemarin itu sayang, Om Dodi. Iya, firman kemarin. Makanya sekarang saya menjaga nih. Mulut saya ini saya harus jaga. Nggak mau saya kata-katain orang, Amin. maki-maki orang, bikin sakit hati orang. Entar akhirnya berbalik ke kita sendiri. Begitu kan kata firman Tuhan. Jadi bukan kata Bang Yopi, kata firman Tuhan. Yes. Begitu, jadi mulai sekarang nih, kalau Dodi mau jalan nih, selalu Tuhan jaga mulut. Jangan sampai mulut ini buat sakit hati orang, buat berdosa sama orang, jangan. Jadi ya pelan-pelan belajar gitu dari sekarang untuk nggak bisa, untuk jangan menyakiti orang lah. Jangan mengata-ngatai orang. Takutnya ntar berbalik ke kita sendiri. Mendingan kita sekarang bilang, oh lu pinter ya sekarang, oh lu bagus ya sekarang, oh lu baik ya sekarang. Mendingan kita bilang begitu. Daripada kita, bego lo, tolol lo, apa lo lihat gue kepret lo. Kan begitu kan. Jadi sekarang kita harus menjaga deh. Kalau kita ngomong sama orang, kita harus susun kata-kata kita itu yang benar. Jangan sampai orang tersakiti. Begitu. Jadi mulai sekarang ya, belajar semualah. Dari hal kecil kita belajar, sampai hal yang gede kita harus belajar. Karena apa? Namanya manusia, Pastor. Nggak mungkin itu. Nggak salah, nggak bikin dosa pasti. Tapi kita ngurangin sedikitnya menjaga. Itu aja sih, Pastor. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Om Dodi, setuju. Apalagi kita kan, kita tahu ya, semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan ya. Dan ternyata syarat melayani, ternyata kita disuruh berdamai dulu. Berat juga ya. Berapa banyak yang baru tahu dan rasa ini berat ya. Sejujurnya pas saya belajar ini kayak, waduh, rempong juga ya. Maksudnya mau pelayanan ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang lu bisa main gitar. Main drum. Lagi kesel aja drumnya lebih kenceng mukulnya ya kan. Karena lagi kesel. Ya kan? Kalau main drum kan enak. Bisa alun emosi. Nggak ada yang tahu kan gitu. Kalau yang lain kan nggak mungkin banting gitar juga kan.
atau main keyboard brong 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 nggak mungkin ya. Cuman pada akhirnya pas saya menyadari, oh ternyata mesti diberesin dulu nih. Dan itu kata-kata Yesus sendiri. Pergilah, damai dulu katanya. Baru balik lagi layanan. Dan ternyata emang ini apa ya, isu yang benar-benar serius karena Yakobus 1:20 ya, malam ini mungkin ada ayat hafalan itu yang bisa dihafalin ya. Pakai bahasa Ya. Indonesia masa kini, orang yang marah tidak bisa melakukan yang baik, yang berkenan atau yang disukai Ya. Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Silakan, Ya. ini namanya Tirsa, silakan. Tirza berubah, rambutnya pendek. Curiga saya juga ini siapa namanya. Suaranya jelek, Wan. Apa suara gua dari gua? Coba ininya apa? Videonya mungkin dimatiin, bisa sinyal lebih kuat. Kayaknya sinyalnya kurang. Udah Pak, Coba. mau nanya Pak. Nah, Misalkan lebih kita satu kali ada ngebilangin orang atau kita mengasih masukan kepada orang, tapi ya. sampai titik itu istilahnya orang itu sudah susah dibilangin gitu kan. Akhirnya kita ngerasa ya udahlah masa bodoh gitu. Maksudnya dalam artian kita nggak dendam, kita juga nggak kesel, tapi kita juga udah nggak mau memberi masukan lagi. Maksudnya dalam artian ya masa bodoh lah gitu istilahnya, ya cuek aja gitu. Tapi kita bukannya benci, bukannya kita kesal juga, tapi kita udah bisa dibilang ilfeel atau bukan ilfeel sih, maksudnya udah flat aja, nggak ada rasa gitu. Salah nggak sih seperti itu? Atau baiknya gimana gitu? Kalau memang Ya, ketemu orang yang misalnya batu Iya. nih gitu ya kan? Iya. Sedihnya, Gitu. ya sedihnya siapapun namanya ini kayak bukan Tirsa ya. Sedihnya, sedihnya gini, sedihnya lawannya cinta ternyata bukan benci. Lawannya cinta ternyata bodoh amat. Oke, kalau benci kita masih peduli sama dia, cuman rasanya benci, masih ada rasa. Oke, kalau bodoh amat Hilang itu rasa. udah bodoh amat gitu. Jadi ternyata lawannya cinta itu adalah bodoh amat, bukan benci. Benci itu masih peduli sama tuh orang tapi ada rasa, masih ada rasa kasarnya. Benci cuma rasanya benci gitu. Jadi ini yang aku sulit untuk terima, tapi itu kenyataannya. Ya, kita tegur, nampak kita punya tugas untuk terus menegur. Oke. Oh, kalau teguran sendiri nggak mempan, kita tarik berapa orang untuk kasih teguran yang lebih kuat. Artian, om, kalau emang dia berbuat salah, kita tegur. Kadang dia ngerasa kita sentimen. Akhirnya kita cari orang lain yang bawa, nih loh, bukti nih. Yang lihat lu tuh kayak gini tuh bukan gue doang. Mereka juga yang ngerasain. Oke. Jadi biar dia tahu bahwa dia nggak disentimenin. Tapi kalau dia masih double juga, kita bawa komunitas yang lebih besar. Ya, kita bawa semua orang untuk tegur dia karena berharap kalau yang negur cuma satu, kayaknya nggak mempan nih, mesti negurnya rame-rame. Bukan dikeroyok, bukan dihakimi, bukan. Cuma ditegur rame-rame bahwa kita nih sayang sama kamu. Oke, kalau dia nggak peduli lagi, anggap aja dia apa em, orang berdosa atau pemungut cukai, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi ada urutan untuk menegur. Jangan cuma kita doang sendiri. Kalau kita doang sendiri berkali-kali, eh, pasti kita capek sendiri. Makanya mesti libatin beberapa orang lain. Ya, coba cari yang misalnya otoritas lebih tinggi. Misalnya kita menegur sesama teman kita, sesama karyawan. Oke, kita ngobrol, nggak didengerin, kita tarik beberapa karyawan yang lain untuk bantu nasehatin dia. Nih, iya kita ngeliat lu kayak gini kemarin, nggak benar, gini-gini segala macam. Kalau dia masih nggak mau denger juga, baru kita naik ke manajer. Oke, bilang manajer, Pak, ini gini-gini, saya udah coba tegur, tapi orangnya nggak berubah-berubah. Kalau dia kayak gini terus, nanti kinerja teman-teman grup ini juga jadi berantakan. Akhirnya ntar yang punya otoritas turun tangan. Kalau yang punya otoritas turun tangan, tetap itu dalam concern kita. Artinya kalau dia habis ditegur, kalau kita memang peduli, kita pasti ngobrol gimana bro, gini-gini. Kan kemarin gue udah ngomong, kalau lu sebenarnya ini gue juga nggak perlu ngomong ke atas, gue bukan ngadu, gue bukan benci sama lu nggak. Gue berharap lu bisa berubah dan tetap stay di sini. Karena gue tahu kita semua perlu kerjaan ini. Cuman kalau lu kerjanya nggak bener, ini ngaruhin ke satu grup, kita semua nanti rugi, bahkan perusahaan ini. Ya jadi bahkan ketika habis ngaduin pun dalam tanda kutip ya, kita ngaduin ke atas pun kita tetap deketin dia dan kasih tahu bahwa ini nggak ada sentimen, gue nggak benci sama lo, karena itu penting. Dan siapa yang ngajarin? Ya tentunya Tuhan Yesus tadi. Ya, ketika ada keberatan di hati orang terhadap kita, bukan di hati kita terhadap orang loh, apalagi di hati kita terhadap orang, kalau itu udah pasti nggak benar. Ya, hati orang terhadap kita aja kan sebenarnya kita kan bilang ini, ya, tapi kan mana kita tahu dia kayak gitu? Enggak, kita tahu, apalagi kalau udah ada interaksi. Ya, apalagi kalau kita tegur, pasti deh orang kalau ditegur tuh nggak ada yang senang gitu. Ya Pak, siap salah. Nggak mungkin. Pasti bete. Ya, pasti akan
pasti mesti diajak ngobrol pasti. Ya jadi teguran kalau masih bisa diomongin itu bagian kita udah pasti, itu kewajiban kita untuk menegur saudara kita yang berbuat dosa. Berikutnya ada tingkatan untuk teguran. Ya kita libatin orang-orang lain. Jadi biar kita nggak kita doang, dan ya jangan sampai kita udah bodo amat ya, karena itu lawannya dari kasih. Kasih lawannya adalah bodo amat gitu. Itu paling yang bukan Tirsa. Ya, siapapun namanya nggak diganti juga. Ya, saya, saya nggak tahu namanya. Gitu Udah gitu. mohon Jadi Ganti Pak, Bang. ya, udah mungkin mohon Pak. Pastor Mohon Yopi dua-dua. siap. Pastor Yopi mungkin bisa tambahin mungkin tentang menegur Jadi terus kita cuma menerus. mau kesaksian aja teman-teman. Ya, Jadi tadi siang itu kan pelayanan tuh ada kedua sekolah Kakak Gung. Ini teman-teman semua nih. Baru ada yang sekolah pertama itu kurang lebih ada 1.400 siswa lah. Jujur kita tuh kelimpungan. Kelimpungan susah buat ngambil fokus mereka. Padahal ini basic dasar biar pemulihan itu terjadi kan. Nah di situ kesel banget gitu ya. Pas ngelihat di belakang itu ada sosok anak itu, jadi dia tuh yang cuek, yang dia tuh ngerjain temennya, kakinya diangkat, yang kayak gitu-gitu ya. Anak SMA baru kelas 1 lah itu anak tuh. Yang kakak-kakak kelasnya yang di depan tuh udah pada fokus semua. Awalnya gue, aduh kesel gitu ya. Tapi gue lihat lagi nih anak dalam hati, ih kayak gue banget ya, gue bilang, aduh Tuhan, gue disuruh tobat dong nggak sadar-adanya. Terus baru diingetin lagi kan sama tim pelayanan. Gue kesel di mana baru diginin. Lu ingat lu kayaknya dulu kayak begitu deh. Iya juga gue bilang, ya ampun gue bilang ya. Gue baru ngelihat model gue kecil gitu loh. Pantesan guru tuh gemes gitu ya sama gue itu. Karena gue bilang kelakuan gue sampai gue tungguin aja masih songong aja nih anak gitu ya. Tapi ya ampun gue bilang Tuhan, gue bilang thank you lah buat hari ini. Jadi emang gue langsung tobat di situ tuh. Wah gue bilang emang bener-bener dahsyat memang cara Tuhan. Nah itu penting sih buat kita bisa kontrol gitu ya. Apalagi kalau yang hobi-hobi naik mobil. Jujur, aduh, kadang-kadang kalau naik mobil itu ada yang nyenggol dikit aja mau mepet masuk kita udah gemes duluan. Pak Dodi yang sering-sering jalan sama saya tuh tahu tuh. Karena saya langsung Betul, tobat di Pak situ. Dodi itu betul, Pak Dodi. Maksudnya Pak Dodi sebagai saksi bukan Pak Dodi yang melakukan. Kiki, lu bisa aja. Paling demen nih kayak begitu-begitu nih. Oh, kirain Pak Dodi bilang kayak Gerok Enggak, ini Raja gue yang Jalanan. melakukan. Pak Dodi saksinya. Pak Edit Dodi Raja aja. Jalanan. Kagak, pada saat amarah itu tuh kadang tuh langsung taubat gitu ya. Aduh Tuhan ampun, ampun, ampun. Baru kita memberkati dia. Udah berkati dia Tuhan, ampuni. Ya dari awalnya benar kakak Bung ya dari kita dulu gitu loh. Teman-teman yang lainnya luar biasa. Ayo Bang Botak, Pak Ges, itu Bu mic-nya Maya. belum. Hah? Pak Ges ngomong tapi mic-nya nggak keluar. Siapa? nggak apa-apa Pak, saya lagi ngomong sama istri saya, oke. Makanya saya mute. Ngobrol. Silakan yang mau bertanya Halo, silakan. Bung Yopi, Pak, Ya, dengan Michelle, silakan. Siap. boleh mau nanya? Hambanya, silakan Pak Michel. Ya, ya ini saya mau tanya mengenai apa masalah kemarahan ya. Oke. Kebetulan kan saya baru habis kena kasus gara-gara saya mukul orang. Ya Ya. itu karena emosi ya, kemarahan. Nah, saya udah Udah luar jalani biasa. hukuman saya. Nah, saya juga udah maafkan. Nah, Mhm. untuk saat ini Mhm. saya sebenarnya kalau orangnya kan masih pingin mau ketemu saya. Nah, saya sebenarnya pingin ketemu. Pasti dia akan mancing emosi saya lagi. Nah, saya pingin tuh, saya masih bisa kendalikan nggak marah saya. Tapi saya dilarang keluarga, termasuk istri. Lebih baik menghindar. Nah, untuk seperti ini, baiknya apakah saya menghindar atau harus saya hadapin? Untuk apakah saya bisa masih terpancing marah atau tidak gitu. Kalau menurut hati kecil saya sih, saya nggak akan marah. Tapi keluarga dan istri melarang, jangan ya kalau bisa menghindar begitu.
kira-kira Jangan, bisa. jangan memancing di air keruh ya, kata mereka. Ya, tapi padahal begini Pak, sebenarnya saya pengen hadapin gitu. Saya pengen, apakah saya bisa kendalikan emosi saya? Ya kata istri sama keluarga sih, jangan coba-cobalah yang seperti itu. Kalau memang bisa menghindar, ya menghindar. Ya saya sih ikutin saran mereka. Ya. Tapi pengen pendapat aja Pak, kira-kira masukannya. Pasti satu waktu saya akan ketemu. Iya, Begitu. kalau menurut saya, ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Kalau menurutku kalau ada itikat baik untuk berdamai atau memaafkan untuk pemberesan, oke. Tapi kalau cuma buat ngetes kuat apa kagak mending jangan deh. Maksudnya itu namanya bermain api namanya. Main api pasti kebakaran. Ya udah pasti. Maksudnya kalau niatannya adalah baik, benar-benar mau beresin, bilang waktu lalu kayak saya begini, mestinya nggak begini. Kalau niatnya untuk membereskan, nggak ada masalah. Buat saya itu niatan yang saya yakin juga surga setuju. Ya karena itu yang surga lakukan. Ya Tuhan Yesus mengupayakan rekonsiliasi. Di Matius 5 kemarin kita udah sempat bahas juga tentang diberkatlah mereka yang membawa damai atau mengupayakan perdamaian karena mereka akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi kalau emang tujuannya mulia untuk pemberesan, ya untuk minta maaf, maafkan saya yang dahulu, Dirmantan gitu ya, hashtag. Kalau tujuannya cuma buat ngetes bisa ngendalin emosi apa enggak, saya bilang jangan. Ikutin saran istri dan yang lain-lain aja, jangan deh. Ya, cuma kalau tujuannya untuk rekonsiliasi, buat saya justru itu yang mengagumkan dan patut diupayakan. Cuma kalau Ya, tujuannya untuk ngetes sebenarnya itu gini saya sih rasa Pak, jangan. bukan Ya, tujuannya bukan ngetes ya, ya. cuman pasti karena saya sudah minta maaf, saya sudah Ya. sempat di pengadilan juga saya minta maaf, Ya. tapi persoalannya orang ini masih belum puas dengan saya. Dia pasti Iya, orang kalau kebencian orang ke kita nggak bisa kendalikan. Cuman kalau kita udah beres, kita udah menunjukkan bahwa kita nggak ada udah bener-bener nggak menyesal lah dengan semua tindakan kita. Kadang gini, permintaan maaf di pengadilan atau bahkan permintaan maaf dimanapun itu bisa jadi cuman ya lip service aja. Karena kita apalagi di pengadilan, ya kan udah pasti kayak nggak usah di pengadilan deh. Contoh anak saya berantem ya berdua, ya kan saya suruh pasti minta maaf nggak sama ini pasti yaudah sorry deh kan gitu pasti gitu ya jarang yang sorrynya benar-benar dari hati sampai jarang. Cuman kalau emang udah iya buat saya untuk untuk kalau dia tetap marah atau apa ya sangat sangat masuk akal pasti rata-rata orang kayak gitu. Nah kalau udah jelas di pihak sananya begitu saya rasa untuk ketemu nggak ada ini faedahnya gitu. Malah kalau emang dia emang kesel dan dendam ya kita nggak bisa kendalin dendamnya orang ya. Yang kita bisa kendalin kan dendamnya kita. Ya itu Iya. yang ya jadi kita jelas malah berbahaya kalau kita nyamperin orang-orang yang seperti itu. Kalau kita udah tahu dia sangat kesal dan nggak terima dengan bukan hukuman segini gue nggak puas, lu mestinya dihukum misalnya gitu. Ya sangat nggak wise nggak bijak untuk kita nyamperin tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau tujuannya sekali lagi untuk benar-benar rekonsiliasi sampai level yang mungkin terlihat buat orang lain aneh atau bodoh ya seperti berpelukan dan menangis misalnya. Karena itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan berapa kali saya juga menemani gitu ya proses-proses rekonsiliasi dari yang pihak yang berseteru dan itu yang emang udah diniatin sama sama yang pernah bersalah dan udah ambil hukuman juga. Tapi dia emang pengen berdamai sungguh-sungguh gitu. Ya misal contoh ada kasus kecelakaan mobil. Ya teman saya nyetir di yang meninggal itu di sebelahnya dia. Nah, dia dihukum tentunya karena satu nggak ada SIM-nya, itu masih masih SMA zaman itu. Ya dia melukai 3 orang lumpuh, 1 orang meninggal. Nah dia harus bertanggung jawab karena dia yang bawa mobilnya. Dia nggak ada SIM, semua di penjara berapa tahun, lumayan lama itu teman saya. Dan dia udah minta maaf, udah pasti nangis-nangis, maksudnya ada yang sampai meninggal dan segala macam. Oke, untuk keluarga dendam itu sangat masuk akal buat saya karena itu secara duniawi sangat masuk akal karena anaknya meninggal gara-gara keteledoran lah dari teman saya ini. Cuman ini yang dia lakukan walaupun dia udah menjalani hukuman, dia udah minta maaf dan segala macam, dia dia emang niat banget untuk benar-benar minta ampun sama orang tuanya yang meninggal ini gitu dalam artian bukan cuma minta maaf karena tuntutan pengadilan atau apa bukan tapi dari hati kecilnya setelah dia di penjara bertahun-tahun dia pengen cari orang tua itu dan dia pengen
pengen bener-bener minta ampun, seminta ampun, minta ampunnya, mau mereka maafin atau enggak itu hak mereka. Tapi dia pengen bener-bener hidup tanpa tanpa dihantui oleh kebodohan berapa tahun sebelumnya gitu. Dan ini yang dia lakukan, dia sujud, dia cium kaki kedua orang tua itu, bukan orang tuanya dia, di hadapan orang tuanya sendiri, orang tuanya dia, orang tua dia ngelihat anaknya melakukan hal ini, dan bapaknya lebih keras sih, bapaknya yang meninggal itu dibanding ibunya. Tapi akhirnya bapaknya luluh juga, akhirnya anak itu diangkat sama si bapak itu, terus dipeluk. Dan buat saya itu indah sih. Kalau emang itu yang diupayakan, saya rasa pertemuan itu ada gunanya. Tapi kalau cuman untuk hal-hal yang nggak perlu, benar apa kata saran istri dan keluarga, nggak usah. Kalau nggak ada upaya untuk seperti itu ya. Itu sih kalau dari saya. Ya, baik Pak, makasih masukannya. Shalom. Shalom, silakan. Ya, silakan. Boleh nanya Pastor? Jadi kan gini nih, saya ini kan bertubi-tubi ya dalam menghadapi pertama kan dulu masalah adanya fitnahan dan tuduhan, bahkan eh, sampai kasus ya gitu kan. Sedangkan kita itu terpaksa gitu. Ibarat kata terpaksa dalam arti kita itu dipaksakan oleh orang tersebut, bahkan itu pun udah selesai ya, saya sudah belajar untuk mengampuni gitu kan. Dan bertubi-tubi ada aja gitu masalah fitnahan, bahkan tuduhan lagi yang lain gitu kan, yang bukan kita lakukan. Itu bagaimana ya cara kita mengatasi supaya kita itu tidak ibarat kata nih, kita nih udah melewati yang pertama gitu kan. Emang agak sulit yang pertama, saya mengampuninya sangat sulit gitu kan. Nah yang kedua, saya jadi ini cobaan apa lagi gitu. Saya sampai sempat, aduh, apakah saya harus marah lagi kah? Kayak seperti saya dulu, apakah saya tetap mengampuni kah dengan orang yang berbeda gitu kan? Itu aja sih cara mengatasi ibarat kata tuh fitnahan-fitnahan itu seperti apa ya gitu, Ya, Pastor. ya. Mengampuni adalah kemestian ya, karena itu yang Yesus perintahin. Petrus sampai nanya, berapa kali gue mesti ngampunin orang yang bikin dosa itu terus. Ya, selalu. Kalau dia bikin salah ya terus ampunin. Itu udah pasti nomor satu. Terus tapi masalahnya menghadapi fitnahan-fitnahan. Nah, ini pertanyaan ini yang lebih tricky. Kalau buat saya pribadi, fitnahan hanya bisa berhenti ketika kita berhasil membuktikan bahwa itu fitnahan. Dalam artian misalnya contoh, orang bilang kita gini, kita gitu, kita buktikan aja bahwa kita nggak kayak gitu. Karena itu doang yang bisa bikin dia diem. Kalau kita bikin pembelaan macam-macam, kayak misalnya contoh gini, temanku masuk Salemba, oke, masuk Cipinang. Cipinang 6 apa lupa 5 apa 4 tahun gara-gara kasus cuci duit. Maksudnya pakai sistem PO padahal muterin duit doang, Ponzi scheme. Oke. Dia selalu dari awal dia masuk dia bilang gua nggak salah, gua nggak salah, gua tempat gua bukan di penjara ini. Terus dia coba cari mau nyari pengacara yang lebih mahal dan segala macam. Right, saya bilang udah nggak usah capek-capek, aku bilang. Kalau lu emang tempat lu bukan di penjara, buktikan dengan perbuatan, dengan perilaku baik lu di penjara. Tunjukkan bahwa lu buktinya nggak masuk sini gitu loh. Ya, percuma lu malah nanti duit habis lebih banyak pasti untuk ngurusin pengacara dan segala macam. Udah, lakukan yang baik, lakukan yang benar, buktikan bahwa lu emang nggak salah, mesti lu nggak ada di dalam situ. Dan itu cara paling benar untuk membungkam fitnah adalah menunjukkan bahwa itu fitnah dengan apa? Dengan perilaku kita yang baik gitu loh. Ya kalau enggak kita akan cuma sibuk berdebat. Ini tuh fitnahnya ada buktinya, bukti, akhirnya capek sendiri. Ya, Petrus yang ngajarin kayak gini, kita baca di kitab berapa Petrus saya lupa. Dia bilang pokoknya dengan berlaku baik kita membungkam kepicikan orang jahat yang memfitnah kita, bahasanya seperti itu. Ya, jadi buat saya membungkam fitnahan itu dengan cara membuktikan bahwa saya tidak seperti yang dirumorkan gitu ya. Cuman kalau memaafkan udah pasti kita memang itu salah satu ujian terbesar kekristenan tuh, seberapa kita ini beneran anaknya adalah kerelaan kita untuk berdoa seperti anaknya berdoa di atas kayu salib. Dia bilang, Bapa ampuni mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, right? Dan itu kalau memaafkan itu suatu kemestian. Tapi pembuktian tadi aku lebih konsentrasi di pertanyaan gimana cara membuktikan bahwa itu semuanya fitnahan. Ya udah, hidup yang benar, hidup yang lurus. Ya buktikan bahwa semua itu cuma rumor, cuma fitnahan, karena saya tidak seperti yang dibilang orang. Gitu, itu yang saya tahu caranya. Itu paling brother. Ya, jadi kan saya kan sempat tuh yang
agak sedikit kesaksian ya. Jadi itu di mana kan fitnahan tersebut kan sehingga sampai terjadilah kasus yang benar-benar saya benar itu memperjuangkan dengan sana sono dan akhirnya saya pun menyerah juga gitu kan, menyerah dan belajar untuk mengampuni gitu kan. Dan akhirnya entah kenapa tiba-tiba saya pelayanan ya di lapas ya, mungkin Kak Yopi juga tahu. Jadi pas pelayanan di lapas itu ketemu nih sama nih orang gitu kan. Dan di situ tuh sempat ada setengah hati yang ibarat kata, rasanya pengen gua ini deh karena saking keselnya kan. Akhirnya setengah hatinya lagi, aduh gua habis pelayanan nih kan. Jadi ibarat kata tuh jadi saya harus benar-benar tetap mendatangi dia. Akhirnya saya datangin nih, memajukan diri saya mendatangi. Sebelum saya minta maaf, ternyata dia udah minta maaf duluan sampai dia meluk saya, sampai dia nangis gitu kan bahwa eh, mohon maaf atas fitnahan-fitnahan tersebut dan bahwa sudah terbukti bahwa tidak bersalah gitu. Ini ada sebuah permainan kata dia seperti itu kan. Dan akhirnya ya saya juga pas ketika dia menangis di depan saya, terus ya saya mengampuni gitu. Saya juga bilang saya juga udah mengampuni Kokoh, saya bilang saya juga udah memaafkan Kokoh walaupun agak menyakitkan tapi saya tetap mengampuni Kokoh gitu kan. Terus dia sampai bilang gimana ya cara saya harus datangi keluarga kamu gitu, sampai dia bilang sampaikan salam untuk istri sama anak, bilang untuk mohon maaf dan lain-lain gitu kan. Dan itu kesaksian saya yang ibarat kata luar biasa sih. Tuhan tuh eh, menguji saya di situ ketika saya menghadapi kasus. Ternyata dengan egonya saya itu, dengan temperamentalnya saya wah mencari pembenaran. Ternyata tuh akhirnya saya ini juga menyerah gitu kan. Tuhan tuh suruh saya udah lu nunduk aja gitu kan. Akhirnya saya tunduk, ikuti proses hukumnya sampai selesai dan itu udah terbuka semua. Tuhan membukakan semua itu, kasus-kasusnya semua udah terbuka. Akhirnya ya saya harus ibarat kata udah jangan sampai membalasnya lagi, jangan sampai saya kencengin lagi gitu kan. Dan ketemulah dengan Tuhan tuh mempertemukan saya dengan beliau di lapas waktu itu, lapas lama, Tangerang Lama gitu. Wow, itu sih luar biasa sih menurut saya Pastor gitu kan, yang dimana kita anak-anak Tuhan ya diuji gitu kan. Dan ini ujian lagi nih saya kedua kalinya, yang dimana saya udah menghadapi kasus yang ini, fitnahan-fitnahan dan segala macam. Ini saya kembali lagi nih untuk apa berkata dihadapi lagi dengan fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan dan lain-lain segala macam yang membuat saya kembali kayak dulu lagi. Dan pas ketika hari ini Pastor bahas tentang ayat firman yang benar-benar tentang kemarahan, itu langsung terenyuh hati saya gitu kan. Tiba-tiba saya langsung, waduh, ini emosional saya udah harus turun lagi nih kayaknya nih, inget yang dulu lagi sayanya. Makanya luar biasa sekali sih Pastor atas firmannya hari ini gitu, luar biasa banget Pastor, thank you. Sama-sama, semangat ya. Nggak mudah tapi indah karena bersama Tuhan. Pada akhirnya, gini, ini yang saya pelajari tentang memaafkan ya. Tentang memaafkan, bahkan membela diri. Oh, Yesus punya segala hak untuk bela diri, dia pilih untuk enggak. Gitu ya. Bahkan ketika muridnya mencoba membela diri dengan menghunus pedang, dia bilang sarungin pedang. Kita nggak bergerak dengan nilai seperti itu, kata Yesus. Ya kalau hidup dengan pedang, lo akan mati dengan pedang. Kita nggak pakai cara-cara dunia ini. Yang paling gue suka tentang memaafkan khususnya, ini yang terjadi ketika kita baca Alkitab, kita menemukan indahnya tentang pengampunan ya. Ketika kita belajar, tapi ketika kita menerima pengampunan, kita gini, ketika kita belajar tentang mengampuni atau pengampunan, kita tahu isi hati Tuhan. Ya, ketika kita menerima pengampunan, kita bisa rasain hatinya Tuhan. Oke, tapi ketika kita memberi pengampunan, kita memiliki hatinya Tuhan. Oke, ngerti nggak? Nangkap nggak bedanya? Lu ngerasain hatinya Tuhan sama hati lu ini hatinya Tuhan, makanya lu bisa ngampunin. Jadi ayahku selalu bilang, almarhum selalu bilang, bikin salah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Dia bilang. Oke, mengampuni itu nggak masuk akal sebenarnya. Mengampuni itu di luar kemampuan manusia sebenarnya. Itu udah pasti ada intervensi dari yang ilahi. Ya, nah, kalau kita sebagai orang Kristen kita bilang Roh Kudus. Papa selalu bilang gitu. To err is human, to forgive is divine.
Bikin salah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Dan saya setuju. Ya, dan nggak ada yang lebih bikin kita lebih mirip sama Yesus daripada ketika kita melepaskan, apa kita memutuskan untuk memaafkan. Itu sih. Jadi semangat, brother. Thank you. Saksiannya juga memberkati kita semua. Semangat, semangat. Ya, yuk, let's Ayo, go. yang lainnya. Satu Teman-teman, lagi mungkin baru kita ya, istirahat. kita beres di 10:30, pokoknya masih 10 menit. Mungkin 1 atau 2 lagi. Iya. Silakan. Kalau teman-teman masih cari-cari Kairos Tuhan kayak sekarang ini, jadi puji Tuhan ya, Kairos Tuhan datang ke Alex sehingga Alex sadar kalau bisa setelah ini besoknya kita sudah ada di dalam Kairos Tuhan. Beda cari sama kita ada di dalam. Jadi udah nggak perlu dengar yang kayak gini, kita udah baru dengar baru kita ngampunin. Itu jadi gaya hidup kita. Pada saat kita dengar firman malam hari ini, udah kita tobat. Udah kita ada dalam Kairos Tuhan, jadi gaya hidup kita itu ya udah mengampuni. Nggak usah tunggu khotbah lagi baru kita tobat. Khotbah lagi kita tobat. Ya nggak apa-apa, latihan. Saya juga kok masih. Tapi bisa kok, bukan yang nggak. Masa kakak Bung aja bisa, kita nggak bisa. Ya nggak? Udah gaya hidup itu. Silakan Bu Ketua, mau tambahin silakan. Shalom, Pastor. Shalom. Mau sharing aja sih. Aku tuh punya tipe dulu termasuk cuek ya. Eh, tapi di dalam pelayanan aku diproses. Terutama juga sebagai di dalam pekerjaan di kantor. Pelayanan diproses ya, Kakak Bung juga udah tahu ya kalau ya dari hamba Tuhan ke satu yang lain. eh ya bahkan ya ini sharing pernah dilecehkan, pernah dimanfaatkan, tapi eh, proses lah, proses. Dan saya berusaha untuk mengampuni semua demi proses di kantor juga nggak gampang juga. Pernah ada 2 proses yang memang di titik terendah kantor sempat terbengkalai. Aku pernah gagal di dalam eh, perkawinan terus terang. Nah di situ benar-benar di titik terendah gitu kan. Dan baru move on tuh mungkin 3 tahun kemudian. Nah disitulah saya berusaha merekonsiliasi ya. Makanya aku rekonsiliasi, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan eh, aku lakukan di kantor dulu. Yang Tuhan ajarin aku adalah berdamai dengan orang-orang kantor sampai aku panggil reuni seperti bikin reuni teman-teman yang sudah pernah kerja gitu kan saya buat, dan saya minta maaf dan saya buat di acara, kita bikin acara kecil-kecilan makan, dan saya ngomong di depan, saya bilang mendeklarasikan, saya deklarasi, eh, saya minta maaf ke ex pegawai, kemudian juga dan saya minta ya pokoknya mungkin intinya saya merekonsiliasi semuanya. Tapi puji Tuhan dari situ, dari saya berdamai dengan diri sendiri dan semua yang saya lakukan, di situ perlahan di dalam pelayanan dan juga di dalam terutama di kantor berangsur-angsur baik gitu. Puji Tuhan, akhirnya kantor ya saya bilangnya terselamatkan. Artinya ya luar biasa lah. Karena aku tahu, saya bilang saya juga minta maaf ke pegawai. Yang salah tuh bukan kalian, karena saya yang diproses, saya yang dibentuk. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua bahwa yuk kita bangkit kembali, karena memang karena kecuekan saya, tidak kontrol saya waktu itu di kantor, karena merasa waktu itu merasa bisa ya, merasa pinter. Jadi saya tahu nih, wah ini saya udah mulai sombong gitu kan. Jadi itu pertama Tuhan taruh rekonsiliasi di kantor. Yang kedua, rekonsiliasi di pelayanan. Nah, saya juga berusaha
saya melakukan 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya, di ulang tahun saya undang semua tim pelayanan yang pernah berkolaborasi dengan Bethesda. Jadi sampai yang hamba Tuhannya pernah melakukan pelecehan, sampai yang memfitnah, juga dan saya ngomong juga dengan hal yang sama, saya deklarasi. Ya, saya minta maaf gitu kan. Karena saya tahu bahwa Bethesda ini kalau banyak kepahitan, saya dulu yang harus dirubah. Gitu. Ya puji Tuhan, akhirnya semua ya maksudnya sebagian datang. Dan mungkin ada beberapa yang tahu, tapi kan ada beberapa kenapa nih aku ngomong minta maaf ya, intinya saya deklarasi gitu kan. Tapi ya luar biasanya ya, akhirnya saya dipulihkan berangsur-angsur ya, proses demi proses. Saya yakin, nah bahkan ada yang memang dulu notabene saya anggap sebagai bapak rohani, saya awalnya masih berkolaborasi, tapi saya masih terus diejek lah. Tapi ya sudahlah, yang tadi kata Kak Kabung, bagian saya sudah melakukan, bahkan saya peluk teman saya sendiri gitu kan, yang tadinya sahabat gitu kan, saya peluk tapi dia tetap tidak, tapi ya sudah, bagian saya sudah saya lakukan, ya udah saya serahkan, sisanya adalah bagian Tuhan. Nah memang nggak gampang, tapi itu terus belajar, makanya terus refleksi. Ya kalau saya bilangnya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, juga berdamai dengan orang lain. Itu sih Kakak Bung. Itu aja. Terima kasih. Di Tuhan, ya. Semua kita ya di apa ya, perjalanan iman dan ujian iman yang pasti akan dilalui semua orang ya. Paling sulit Yes. itu, dan yang penting hati kita tulus, hati kita bersih. Kalau Tuhan suruh kita melakukan yang mungkin terlihat aneh buat orang lain, kayak ngapain sih lu mesti kayak gitu banget, tapi itu yang Yesus suruh hari ini. Yang mungkin terdengar asing buat Yes. beberapa kita. Ya kita ketika mau pelayanan berdamai dulu. Itu Yesus yang ngajarin. Jadi ini bagian kita. Ya, bukan nggak boleh marah, tapi jangan melukai siapa-siapa, jangan sampai bikin dosa. Jangan disimpan sehingga itu bisa jadi senjata iblis, bahkan untuk celah iblis untuk ngancurin kita. Ya, dan juga om, pelayanan tuh segitu kudusnya sehingga kita nih mesti sungguh-sungguh, hati kita mesti bersih. Karena kalau kita nggak peduli sama orang lain, pelayanan kita juga nggak ada harganya, karena pelayanan itu justru tentang melayani orang-orang kan gitu. Nah kalau ada kita dalam tanda kutip kita melayani satu orang tapi nggak pedulin yang satu lagi, kayak aduh bodo amat lu mau mati kayak atau apa, itu ada masalah di hati kita. Kita mesti istilahnya mesti punya hati terhadap bahkan orang-orang yang membenci kita. Dan ya kita ini produk dari Tuhan yang eh, mengasihi musuh-musuhnya ya. Jadi kita ini musuhnya sebenarnya, cuma dia mengasihi kita. Jadi cinta yang mengubah lawan jadi kawan inilah yang kita miliki, sehingga kita juga punya kerinduan yang sama. Ya, jadi ketika melihat orang yang jahatin kita pun, kita nggak memandangnya sebagai musuh yang mesti dikalahkan, tapi sebagai jiwa yang harus dimenangkan. Dan ini yang membuat kekristenan itu one of a kind, saya bilangnya ya, sangat unik gitu. Itu sih paling. Semangat Bu, thank you buat kesaksiannya, thank you Terima Bu. kasih Kakak Bung. Ya, God bless, thank you. Oke. Yuk kita tutup. Gabung cukup kayaknya. Alright, kita berdoa ya. Bersyukur Tuhan buat Bible Study malam ini. Thank you buat semua yang hadir malam ini belajar bersama. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Ini nggak mudah. Tapi kami bersyukur kami bersama denganmu melakukannya. Engkau yang mampukan kami Roh Kudus. Sehingga walaupun tidak mudah, tapi bisa jadi indah karena bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biar istirahat kami cukup malam ini, biar kami bisa besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat, melaksanakan semua kegiatan kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami. Kami berdoa jika ada yang sakit, Engkau yang sembuhkan. Jika ada yang berkelemahan, Engkau yang memberikan kekuatan. Engkaulah jawaban dari semua pertanyaan kami, dari semua masalah kami. Berikan kami hikmat untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan. Makasih ya Bapak, kami tutup Bible Study ini dan serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank God you bless. Kakak Bung. Thank you Thank you, Kakak Dad. Bung. Thank you Beatrice. Semuanya. God Bye. God bless. bless. Thank you. Pastor. Mia. Dah. Bye. Bu Mary.
Iya, Bu Mary, long hai, Bu Mary. Thank you, Kak Shalom. Ida. Udah. Dah, Bugem. Engki, dah. Ketemu lagi ya, Mon. Patrick, semuanya. Halo semua. Bu Maya, thank you. Halo Kak Yopi. Dah, Hai Bu Mary, dah dah. semuanya. Thomas Soa. Siap, Pak Yop. Pelayanan tanggal 29 ya. Semuanya masuk tuh, pemuda. Thank you Kak Ada Koko Hengki. Gua Halo. pulang tanggal 28. Nah, Mia tuh. Koko Hengki, Mia, Koko Hengki. Koko Hengki, luar biasa. Kamu luar biasa semuanya. Halo Bang. Haleluya. Bang Aldi. Thomas Soa, kau jangan senyum-senyum Thomas Soa ya. Jangan kau sering marah-marah Thomas Soa ya. Koko Hengki, luar biasa. Dadah semuanya. God bless. Semuanya, God bless ya. Jepanya, dicariin samba. Oke, dadah ya semua. Dadah Kak Hengki. Dadah Bu, lumayan. Musik luar biasa. Lumayan nggak ini lagi 2 pagi. Nah.